surga, hasrat yang paling besar di hati kami adalah untuk mendengar darimu. Tidak hanya sekedar mendengar tentang Engkau, tapi kami ingin mendengar suara Tuhan yang tidak pernah salah bergema di dalam hati kami. Ajar kami, panggil kami juga untuk hidup dalam ketaatan kepadamu. Dengarlah doa kami Bapa, sehingga kami boleh mendengar suara Tuhan hanya oleh karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih untuk para pelayan Tuhan. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru untuk semua saudara yang hadir di sini. Optimis ya, masukin tahun baru. Amin. Tahun ini harus lebih baik. Amin. Katakan kiri kanan, bilang lebih baik. Lebih baik. Better. Oke. Terima kasih, kita sudah bersuka cita. Walaupun saya bersuka cita hari ini, walaupun memang agak sulit juga saya untuk bersorak-sorai hari ini, karena tadi pagi saya mendengar kabar yang cukup menyedihkan buat saya, yaitu namboru saya, tante saya, kakak dari papa saya, itu meninggal dunia pada umur 90 kurang 4 bulan. Puji Tuhan ya, living life to the fullest. Itu baru namanya benar-benar living life to the fullest. Karena Kristus ada di dalam dia. Jadi kenapa saya sedih? Karena sampai dia umur tua tuh dia sangat memperhatikan saya. Sejak saya muda, saya ingat kira-kira 30 sampai 40 tahun yang lalu, sekitar tahun 84 itu, saya bertobat, lahir baru, beliau yang layani. Gitu ya. Jadi memang saya dari Kristen itu dari kecil sudah Kristen, tapi Kristen belum tentu lahir baru, betul ya? Nah, jadi penting buat kita untuk kita lahir baru di dalam Kristus. Dan beliau yang melayani dengan pendeta dari Batu Malang waktu dulu, saya masih SMP, mereka datang ke rumah kami di Radio Dalem waktu dulu, dan disitulah saya dilayani dan disitulah saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saya percaya dia sudah menyelesaikan pertandingan dengan baik, karena memang keluarga kami juga yang bikin bertobat banyak itu keluarga Panggabean, keluarga Basa Panggabean tuh beliau. Walaupun beliau dulu sangat dibenci dengan gayanya yang persekutuan doa dulu ya dibilang ya, apalagi kita dari gereja tradisi anti itu sama yang kayak begitu. Tapi dia dipakai Tuhan luar biasa sehingga dari keluarga kami ini yang penjudi, tukang main cewek, pemabuk, itu berkat dia pada bertobat semua dan mengikuti Tuhan. Puji Tuhan. Dan itulah hidup yang sebenarnya ingin kita teladani, benar? Hidup kita ini boleh menjadi berkat bagi orang lain, berkat rohani terutama, tetapi juga hidup kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. So hari ini saudara-saudaraku, saya karena ini memang minggu yang pertama di tahun 2024 ini, dan ini adalah bulan yang pertama sebelum kita melangkah lebih lanjut ke hari-hari dan tahun berikutnya, maka saya ingin kita untuk merenungkan tentang bagaimana supaya tahun ini lebih baik. Saudara setuju? Ada amin? Tahun ini hidup kita harus lebih baik dari tahun lalu. Betul ya? Saudara yang pelayanan, coba bagaimana caranya tingkatkan pelayananmu. Tahun ini harus lebih baik lagi. Biasanya sebagai PDP, pendeta, PDPMI, PDP singkatannya apa ya?
pendeta pembantu. Enggak, sekarang istilahnya udah diganti lebih bagus gitu ya. Tapi yang saya bilang pendeta depan pintu yang kerjanya cuma penerima tamu, coba sekarang adalah pendeta yang mengkabarkan firman gitu ya. Yang tadinya hanya kolektan, coba tingkatkan lagi jadi singers jadi SL. Yang penting ada peningkatan. Tuhan tidak minta kita untuk sempurna, betul? Enggak. Tapi yang penting ada kemajuan lebih baik. Itu cukup bagi Tuhan karena berarti kita sedang dalam sebuah proses dan mengalami progres. Ya, jadi saudara-saudaraku coba periksa. Ini baru satu nih bicara soal pelayanan. Pelayanan saudara selama 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun sampai sekarang sama. Atau mungkin mundur. Yang tadinya melayani sekarang gak melayani lagi. Nah hari ini Tuhan ajarkan kita, mari tahun ini kita bertekad untuk lebih baik, better. Dan lebih baik dalam hal apa yang akan kita renungkan di bulan Januari ini adalah ada 4 hal. Yang pertama adalah prioritas kita harus lebih baik tahun ini. Amin? Amin? Enggak ada amin? Amin. Ya. Yang kedua adalah relasi kita dengan keluarga, dengan teman, dengan komunitas lebih baik lagi. Lalu yang ketiga adalah kita lebih baik lagi di dalam memilih, karena hidup ini adalah pilihan. Ya, mungkin tahun 2023 seringkali kita banyak salah pilih. Tetapi kita coba memikirkan supaya kita punya pilihan yang lebih baik. Dan yang terakhir nanti adalah tentang kesaksian kita yang harus lebih baik. Sehingga dengan 4 bagian ini kita berharap hidup kita ini akan menjadi lebih baik. Lebih baik terutama tentang yang terkait dengan spiritual kita, iman kita kepada Tuhan Yesus. Amin ya. Jadi coba pikirkan sekarang bahwa hidup saya hari ini harus sempurna? Enggak. Tahun ini harus sempurna? Enggak. Tetapi paling enggak lebih baik dari yang lalu-lalu. Dan itu adalah 4 hal yang saya ajak kita untuk memikirkan untuk lebih baik. Dan itu akan dibagi nanti ke 4 minggu. Dan hari ini kita berbicara tentang prioritas yang lebih baik. Hidup dengan prioritas yang lebih baik. Saya nggak tahu saudara-saudaraku apakah selama ini saudara fokus ataupun concern tentang prioritas. Karena prioritas itu penting dalam hidup. Kalau saudara tidak punya prioritas, maka hidup saudara sebenarnya amburadul. Saudara nggak tahu gitu ya. Bangun tidur harusnya sikat gigi, tapi saudara minum kopi dulu. Gitu ya, misalnya. Biasanya di dalam Alkitab juga kalau kita bicara tentang prioritas itu kita berbicara tentang 2 hal. Yang pertama tentang yang pertama atau yang utama. Apa yang paling utama dalam hidup ini? Yang kedua, mana yang lebih baik dilakukan atau dipilih? Ya, saya mau kasih ilustrasi, coba dengan sedikit kita games dulu, berinteraksi. Sekarang kita lihat yang pertama tentang yang utama atau yang pertama. Kalau saya katakan saudara pilih dan pilihan saudara selalu berbeda ya. Misalnya minum kopi sama minum air putih, mana yang harus diutamakan? Air putih pasti ya. Tapi dalam kenyataannya ada orang yang bangun tidur minum kopi. Misalnya kita mendapatkan berita penting, hari ini saya juga menerima berita duka yang penting. Ya. Kira-kira di antara saudara kepada siapa dulu saudara pertama akan mengasih taunya? Dengan keluarga sendiri atau dengan teman-teman? Ada yang teman, ada yang keluarga. Ya, ini anak-anak remaja nggak ikut ini kan ya, ini khusus untuk anak remaja nih. Ya, soal yang mana yang harus diutamakan, buat PR atau TikTok? Apa Van? Orang tua mewakili remaja biasanya PR.
Tetapi ini adalah satu contoh bagaimana kita harus mengutamakan yang mana yang terlebih dahulu. Lalu hal yang kedua adalah tentang, tadi satu tentang yang utama atau yang pertama. Kedua adalah mana yang lebih baik untuk kita lakukan. Misalnya sekarang, antara steak dengan sayur, mana yang lebih baik kita makan? Steak ada protein ya. Ya, betul. Tapi coba kita baca di Amsal dibilang ya. Amsal 15 ayat 17 coba Boci. Dibuka dikit gitu. Kalau firman Tuhan bilang apa? Lebih baik steak apa sayur? Amsal 15 ayat 17. Bisa? Apa tuh dia bilang? Lebih baik apa? Daripada daging lembu tambun dengan kebencian. Kalau saya sih lebih baik sepiring steak dengan kasih daripada sayur dengan kasih. Benar ya? Dua-duanya kasih ya, mendingan steak. Tapi itu adalah sebuah pilihan kita antara dua hal yang sebenarnya baik, tapi mana yang better? Ya. Keluarga atau teman, mana yang lebih penting? Teman ya. Keluarganya kemana Om? Oke, betul juga ya, itu pilihan. Ya. Kalau anak-anak sekarang mendingan kita hang out sama teman-teman atau kita isi dengan ekskul? Jawab, pertanyaannya ekstrim banget ya. Jawabannya gitu. Tetapi seringkali kita diperhadapkan sebuah pilihan dan kita harus memilih. Ya. Alkitab ada beberapa ayat yang mengatakan antara yang baik dengan yang tidak baik. Ya, jadi lakukan ini lebih baik. Misalnya satu ya, di dalam kita mulai urut ya Mon ya supaya cepat. Ya, Ayub 28 ayat 18 dikatakan lebih baik memiliki hikmat itu lebih baik daripada mutiara. Berarti lebih baik orang punya tinggi sekolah, punya wisdom daripada orang kaya, betul ya? Ini kan artinya begitu. Lalu kemudian di Mazmur 37 ayat 16 dikatakan lebih baik sedikit orang benar daripada yang berlimpah. Lebih baik yang sedikit pada orang benar daripada yang berlimpah-limpah pada orang fasik. Saudara artikan sendiri. Lalu Amsal 15 ayat 16 katakan lebih baik sedikit barang disertai takut akan Tuhan daripada banyak hartanya tetapi disertai dengan kecemasan dipanggil oleh KPK misalnya. Lalu tadi Amsal 15:17 sudah kita baca ya, lebih baik sayur sepiring dengan kasih daripada makan steak tapi dengan kebencian. Lalu Amsal 21 ayat 19, lebih baik tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Ada amin para pria? Ini firman Tuhan ya, dia bilang gitu. Para suami-suami pasti ini ayat favorit nih ya. Lebih baik gue tinggal di padang gurun daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar dan pemarah. Bukan saya yang ngomong ini Salomo loh. Ya. Lalu Pengkhotbah 4 ayat 9 dia bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka upah yang baik dalam jerih payah mereka. Jadi daripada kita kerja sendiri-sendiri, mendingan kita kerja sama. Betul? Jadi saudara-saudaraku, seringkali kita dihadapkan kepada pilihan dengan dua kategori itu. Yang pertama, mana yang belakangan. Dan yang kedua, mana tindakan yang lebih baik. Jadi saudara-saudaraku, yang namanya prioritas itu bukan soal salah dan benar. Ya. Justru banyak sekali tindakan yang benar yang harus kita lakukan. Tetapi karena keterbatasan kita harus memilih. Dari semua tindakan yang benar ini, mana yang harus dahulu kita lakukan. Benar ya? Berarti prioritas itu kan dari kata prior. Prior itu kan bahasa Inggris artinya yang duluan.
betul ya? Jadi prioritas itu adalah kita berbicara tentang mana yang harus kita dahulukan, ya. Mana yang penting untuk didahulukan. Jadi ini soal order, urutan, ya, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Nah saudara mungkin harus mulai memikirkan ya. Jadi jangan going with the flow gitu ya. Mengalir terus dirohanikan, mengalir dengan Roh Kudus gitu ya. Ya itu betul juga di dalam ibadah, di dalam penyembahan itu betul. Tetapi mengalir dengan Roh Kudus juga berarti soal kehidupan, bagaimana Roh Kudus memimpin kita untuk membuat sebuah list daftar tahun ini kira-kira apa yang ingin saya capai. Tindakan apa yang harus saya lakukan sepanjang tahun ini. Lalu setelah itu kita membuat prioritas. Kalau ada 10 tindakan, ya, kita atur mana dulu nih yang utama, yang menjadi nomor 1 dan nomor 2. Kenapa? Karena kita berhadapan dengan limitation, dengan keterbatasan, betul? Ya, kita sangat terbatas, waktu kita terbatas, cuma 24 jam. Kalau 10 jam kita gunakan untuk sosmed, maka TikTok, talk to the hand, gitu ya. Nggak ngerti ya. Jadi saudara-saudaraku, maka hidup kita apakah akan berkualitas? Energi kita juga, uang kita juga terbatas. Ya, sumber daya kita adalah terbatas. Oleh karenanya kita harus membuat prioritas di dalam hidup ini. Karena kita tahu dalam keterbatasan kita, ketika kita bergantung pada Allah, maka semua bisa kita lakukan dengan baik. Karena kita terbatas, tetapi Allah kita tidak terbatas. Itu sebabnya mengalir dalam Roh Kudus itu, ya, itu sebenarnya bukan tanpa berbuat apa-apa, ya, cuman gimana ke depan aja. Enggak, tetapi adalah bertindak, berpikir kita yang terbatas ini, bagaimana caranya mengatur prioritas dan juga bergantung kepada Allah yang tidak terbatas. Di dalam Efesus 3 ayat 16, Rasul Paulus berdoa. Ya, dia katakan begini, aku berdoa supaya Ia, Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Dia mengakui Allah itu limitless, Allah itu sungguh tak terbatas dan kaya. Ya. Tapi sekali lagi saudara-saudaraku, karena kita ini terbatas, maka kita harus tahu mana yang utama dan mana yang tidak utama. Dan kita juga harus bisa membedakan mana yang baik atau dengan mana yang lebih baik. Supaya hidup kita efektif. Efektif dalam pelayanan, bisa memberkati dan menjaring banyak jiwa, produktif juga, ya, menghasilkan banyak berkat, bukan hanya bagi diri sendiri, juga bagi orang lain. Ya. Jadi kita harus pandai-pandai dan bijak dalam menentukan apa yang menjadi prioritas dalam hidup kita dengan sumber yang terbatas. Ya. Tetapi jangan terbalik, kita justru menomorsatukan apa yang nomor 8 atau 10. Sering kali kita seperti itu, akhirnya hidup kita nggak ada progres. Ya begini-begini aja saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, banyak hal dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan, yang harus kita lakoni. Mulai dari hal-hal yang tidak penting, setengah penting, seperempat penting, sampai hal yang sangat penting sekali. Saudara-saudaraku, tetapi kita adalah terbatas. Sedikit ilustrasi ya saudara-saudaraku, seandainya ini adalah sebuah jar, ini ada kapasitasnya. Betul ya, kapasitasnya segini cuman. Tetapi kita mau isi dengan hal yang apa? Saudara-saudaraku, seringkali kita mengisi dengan hal-hal yang tidak penting. Saya punya dua jenis batu nih. Batu ini lebih besar dan hitam, ini adalah batu yang melambangkan bahwa ini adalah hal-hal yang prioritasnya lebih besar. Ya, misalnya apa? Mengenal Tuhan, melayani, keluarga, ya, dan lain sebagainya. Tetapi juga di dalam hidup kita ada juga hal-hal yang kecil. Saya gambarkan dengan batu yang kecil ini, saudara-saudaraku.
Dan ini adalah kapasitas kita. Seringkali ya kita mengisi dengan hal-hal yang kurang penting, tapi menjadi prioritas dalam hidup kita. Misalnya apa tadi? Waktu kita 24 jam, ya, tapi kita banyak gunakan sosmed misalnya. Ya, apalagi TikTok mungkin bisa 4 jam, 5 jam, 6 jam. Gitu ya. Lalu apalagi nanti Instagram, ya, makan-makan, minum-minum dengan teman-teman, hangout, ya kan? Ya, sepatunya sudah 5, beli sepatu lagi, misalnya, ya. Dan banyak hal yang tidak penting yang sering kita lakukan. Ada yang bisa kasih contoh, apalagi Bu Hana? Yang kira-kira, yang nggak penting lah, penting juga sih, tapi kurang penting. Seringkali kita mengisi hidup kita yang kapasitasnya terbatas itu dengan hal-hal yang kurang penting dan tidak penting. Reuni mungkin nggak penting ya Om ya, reuni ya. Masih banyak Om temennya. Bisa, itu bahayanya kan? Shopping, benar. Ya? Banyak hal lagi yang tidak penting yang kita lakukan yang menjadi prioritas kita. Akhirnya ya kita sudah terbatas. Ya. Lalu sekarang mikir tentang bagaimana kita berkarya dan karir. Udah paling belakangan, saudara-saudaraku. Bicara tentang pelayanan, udah gak muat. Bicara tentang untuk selalu berkontemplasi setiap hari dengan Tuhan, udah gak muat. Ini ditutup udah gak bisa nih. Seringkali kita menggunakan keterbatasan kita untuk hal-hal yang tidak penting. Tapi hari ini Tuhan mengatakan ada hal yang penting, saudara-saudaraku. Seandainya saja saudara menggunakan waktu saudara terlebih dahulu untuk hal-hal yang penting. Yang pertama tentu untuk Tuhan, saya cari yang paling gede nih. Untuk Tuhan. Habis itu untuk keluarga. Ya, jadi yang gede-gede masuk duluan. Kemudian untuk anak, untuk karir, baru untuk sekolah, baru yang lain-lain masuk. TikTok boleh, Instagram boleh, shopping mungkin boleh. Ya. Yang penting, yang utamanya sudah masuk. Ya, kalau sudah nanti dengan hal-hal yang tidak terlalu penting sudah penuh, ya paling enggak yang basic, yang dasar saudara udah dahulukan, sehingga akhirnya hidup saudara ini efektif banget. Hidup saudara efektif artinya hidup saudara tuh berguna. Setiap hari berjalan dengan sesuatu yang mendatangkan berkat dan mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan, amin. Dan hidup saudara akhirnya hidup yang berkualitas. Jadi itu saudara, seringkali kita tidak memikirkan tentang prioritas dalam hidup kita. Lalu saudara-saudaraku, apa yang Tuhan katakan tentang hidup yang berkualitas? Tuhan bilang apa soal prioritas? Sekali lagi, prioritas bukan soal kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Ya. Tetapi yang penting buat Tuhan adalah, makanya Tuhan bilang kamu harus menjadi semakin serupa dengan Kristus. Artinya proses dan progres. Bukannya kamu harus sempurna seperti Yesus, tetapi semakin hari harus semakin serupa dengan Kristus. Artinya semakin hari semakin lebih baik, better. Itu yang Tuhan minta. Bukan perfection tetapi better. Mari saudara-saudaraku kita buka ayatnya. Di dalam Matius 6 ayat 33 yang Tuhan katakan. Inilah yang Tuhan minta. Ada kata dahulu, berarti kan ada kata prioritas, betul ya? Apa yang Tuhan minta? Apa yang Tuhan minta untuk kita cari? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara-saudaraku, ini adalah gambaran besar di dalam kita menentukan prioritas di dalam hidup kita tahun ini. Amin. Cari dulu saudara-saudara kerajaan Allah. Ayat ini kalau saudara baca dari ayat 25, itu sebenarnya judulnya apa?
Coba ada yang buka Alkitab, judul LAI perikopnya apa? 25, tentang kekhawatiran. Jadi Tuhan Yesus sedang berbicara tentang kekhawatiran. Ya, di ayat-ayat awalnya, kekhawatiran apa? Pangan, sandang, dan papan. Tentang apa yang saya makan, tentang apa yang saya pakai, dan di mana saya akan tinggal. Tapi Tuhan bilang, kamu gak usah khawatir soal itu. Gak usah terlalu fokus hidupmu tentang hal-hal yang duniawi. Ya. Karena semua itu sudah disediakan oleh Tuhan. Lihat aja bunga lili yang ada di Padang. Bukan di Sumatera Barat, tapi maksudnya Padang di kebun. Ya, yang tidak menuai, enggak jahit, enggak meminta, tetapi Salomo dalam kemegahannya pun bajunya tidak seindah bunga lili. Itu kenapa? Karena Tuhan yang pelihara bunga lili. Si lili itu dipelihara oleh Tuhan. Begitupun burung, kan begitu ya. Berarti saudara-saudaraku, Tuhan mengajarkan kita untuk kita tidak memprioritaskan hal-hal yang duniawi. Karena itu semua sifatnya sementara. Amin. Jadi saudara jangan sampai mengejar itu, ya, mengejar hal-hal yang basic. Kalau di Maslow itu adalah apa ya, yang paling bawah, sampai harus mengorbankan hal-hal yang penting. Yaitu soal spiritualitas dan iman saudara kepada Tuhan. Gak usah khawatir. Jadi saudara-saudaraku, ayat ini menjelaskan tentang apa yang harus kita lakukan. Dan dia berkata, seek God first. Cari dahulu Tuhan. Tempatkan dulu Tuhan terlebih dahulu dalam semua aspek hidupmu. Jadi kalau kita cari Tuhan bukan berarti kita harus ke gereja setiap hari. Ya, Christian buka, saya mau ke sana. Jam 6 pagi belum bangun dia. Dia bangun jam 12. Ya. Bukan itu saudara-saudaraku. Benar bahwa kita harus melakukan saat teduh, berelasi dengan Tuhan, berkontemplasi, berdevosi dengan Tuhan, baca firman. Ya. Benar kita harus ke gereja juga, itu berarti kita cari Tuhan, beribadah menyembah, dan juga melayani. Tetapi sebenarnya mencari Tuhan itu termasuk dalam aspek kehidupanmu. Bagaimana saudara mengutamakan Tuhan dalam pernikahanmu, maka percayalah pernikahanmu itu akan langgeng dan terus penuh kasih. Amin. Bagaimana engkau mencari Tuhan di dalam mendidik anakmu, maka anak-anakmu itu akan berhasil bukan saja secara pendidikan ataupun karir, tetapi juga menjadi anak yang akan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Begitupun dengan hal lain, soal pekerjaan, soal profesi, ya, dan seterusnya. Itulah artinya kita harus mencari, pursue the happiness. Tapi ada film yang bagus ya. Siapa yang main tuh Pursue the Happiness? Itu film baik. Tapi Will Smith ya. Itu film yang cukup baik. Saudara di Netflix ada. Ya. Memang itu bukan soal film rohani ya, tetapi sekarang dalam mencari kebahagiaan itu ada beberapa hal yang penting yang harus dijalani, dan itu adalah based on true story atau kisah nyata dari seseorang. Ya. Jadi saudara-saudaraku, hari ini Tuhan bilang cari dulu kerajaan Allah, karena kerajaan Allah itu sifatnya kekal, keabadian. Sementara apa yang di dunia ini adalah sifatnya pasti sementara. Jadi pilihannya antara yang sementara dengan yang abadi. Saudara pilih yang mana? Dan keabadian itu hanya ada di dalam Tuhan, di dalam Allah. Itu sebabnya Tuhan bilang kita harus mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin saudara? Saudara setuju dengan itu? Jadi apa yang harus kita utamakan? Di dalam Matius 22 ayat 34 sampai 40, Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita apa sih yang utama
Matius 22 ayat 40, ya, ketika dia ditanya oleh orang-orang Farisi. Ayat 34 dia bilang, ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Lanjut. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, ini orang mungkin kalau zaman sekarang orang siapa ya, orang ahli hukum, Hotman Paris Hutapea gitu ya, bertanya untuk mencobai dia. Yesus dicobai, guru hukum manakah yang terutama? Ingat tadi ya, first hukum utama ya, dalam hukum Taurat. Lalu Yesus menjawab, apa katanya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Dengan segenap hatimu, dengan apa lagi? Jiwamu dan akal budimu. Inilah hal yang utama, terutama dan yang pertama. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya bilang di Matius 6 ayat 33, tetapi kepada orang-orang Farisi dan ahli hukum, dia katakan, hal yang pertama dan yang utama adalah mengasihi Allah. Dengan apa? Dengan seadanya. Enggak, tapi dengan segenap hatimu, jiwamu, dan akal budimu. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang ya kan hukum Taurat ya, sedang menyitir hukum Taurat yang ada di kitab Keluaran. Jadi saudara-saudaraku, cintai Allah dengan segala yang kau miliki. Ya, hati, jiwa, dan kekuatan itu artinya all out. Ya, bukankah memang kita juga kalau mencintai seseorang, entah itu pacar, ya, bagi yang belum menikah ataupun pasangan, kita harus mencintainya juga dengan habis-habisan, mau berkorban dan lain sebagainya. Dan begitulah juga ketika kita mengatakan bahwa kita cinta Tuhan, maka Tuhan harus menjadi urutan yang teratas. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku, prioritas itu adalah soal bagaimana kita memilih yang lebih baik. Dan setelah itu kita menentukan urutan dan waktu kapan kita lakukan berbagai tindakan itu. Yesus melakukan itu. Di dalam Markus 1 ayat 35 dikatakan begini. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat sunyi dan dia ngapain? Berdoa di sana. Artinya baru bangun-bangun, yang Tuhan cari adalah bersekutu dengan Bapanya yang di surga. Ini adalah teladan Yesus yang juga harusnya kita ikuti, yang dia mau untuk kita ikuti. Pagi-pagi benar, ya. Kalau saya pagi-pagi benar, saya langsung ambil handphone. Ya, mending baca Alkitab ya, WA. Gitu. Saudara enggak gitu? Ya, enggak ada bedanya saya pikir. Ya. Ya. Tapi Tuhan Yesus bilang ini adalah sebuah contoh praktis tentang bagaimana kalau katakan tadi kita cinta Tuhan, mengutamakan Tuhan dan mencari Tuhan. Pagi-pagi benar, pada waktu masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, lalu dia pergi ke tempat sunyi, lalu berdoa di sana. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia, ketika dia berada di bumi ini, punya prioritas yang jelas, mempunyai prioritas atas waktu yang dia punya, yaitu hal yang dia lakukan pertama kali dalam membuka hari, ia menghabiskan waktunya bersama dengan Bapanya yang di surga. Jadi kita harus tahu waktu kita yang terbatas ini, yang pertama-tama apa yang harus kita lakukan. Kadang-kadang ada satu perbuatan yang baik, ya, yang bagusnya dilakukan pada jam tertentu. Misalnya apa? Ya ini, bersekutu dengan Tuhan. Adalah paling baik kita lakukan pada pagi hari, betul ya. Jam 6 pagi, kalau bisa jam 3, jam 4, jam 5 itu lebih baik. Ya. Bisa gak berdoa jam 12 siang? Bisa juga, gak ada masalah. Ya. Jadi bangun tidur langsunglah kegiatan buka email, apalagi buka handphone dan lain sebagainya.
Tapi ada bedanya nggak di dalam mempengaruhi hidupmu? Ada bedanya. Kalau saudara masuk pagi-pagi dengan Tuhan, saudara pasti dapat damai sejahtera. Amin. Saudara dapat petunjuk dari Tuhan. Tapi kalau saudara mulai dengan yang lain, maka saudara udah kacau dulu. Dengan pekerjaan, dengan dan lain sebagainya. Akhirnya hidup saudara sepanjang itu mungkin menjadi tidak produktif. Saudara mulai dengan kekesalan, saudara mulai dengan waduh heboh nih. Ya, besok gue harus kumpulin tugas PR dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita masuk hari bangun pagi dengan Tuhan, maka hari-hari itu kita akan jalankan dengan sebuah keyakinan. Karena Tuhan sudah berbicara dulu kepada kita. Amin. Jadi saudara-saudara di dalam menentukan prioritas, penting buat kita tahu ini baiknya kita lakukan apa. Yesus tahu prioritas. Pada waktu dia bangun, dia terlebih dahulu mencari Tuhan. Amin saudara. Oleh karenanya saudara-saudaraku sekali lagi penting kita menentukan prioritas dalam hidup kita. Hari ini, tahun ini kira-kira saudara mau melakukan apa? Nanti di rumah bikin list. 1, 2, 3, 4, mau sampai 10 boleh, mau sampai 20 boleh, 100 boleh. Lalu saudara berikan bobot itu. Tapi jangan lupa untuk nomor yang pertama saudara harus cari Tuhan dan kebenarannya. Kalau kita tidak menentukan prioritas dalam hidup kita, percaya hidup saudara kacau. Hidup saudara tidak ada target. Hidup saudara tidak akan ada tujuan yang jelas. Kita harus memiliki waktu memikirkan tentang prioritas apa dalam hidup kita. Tuhan, pelayanan, keluarga, mencari jodoh bagi yang belum punya jodoh masih jomblo, ya, atau mencari jodoh lain. Ya, kalau jodohnya nggak cocok, jangan dipaksain ya saudara-saudara ya. Ya, daripada nanti menikah, taunya akhirnya berpisah, saudara-saudara. Jadi penting buat kita untuk memprioritaskan Allah dalam hidup kita. Katakan amin yang setuju. Kenapa? Karena memang waktu kita ini singkat. Namboru saya itu luar biasa, waktunya panjang, 90 tahun. Tapi tidak ada di antara kita, saudara, yang tahu waktu kita kapan. Betul? Waktu kita itu singkat. Kita tidak tahu secara pasti berapa umur kita. Berapa lama kita hidup di dunia ini. Ya. Karena hidup kita hanya dalam hitungan hari. Dan kalau kita hitung-hitung, itu lalunya terlalu cepat saudara-saudaraku. Saya tadi ngitung, ya, waktu saya dengar kabar, ya, kebetulan istri saya juga lagi pergi, ya, saya sendiri di rumah, kita nggak ada membantu, saya nangis sejadi-jadinya. Karena saya tahu siapa ini Namboru saya yang luar biasa. Lalu saya teringat ketika dia melayani pertama kali. Nah, kayaknya masih baru gitu, ternyata sudah. Itu kan kira-kira saya SMP. Saya lulus SD tahun 80, ya, saya lulus SMA tahun 86. Berarti kan sekitar 83, 84. Kalau 84 kan berarti 40 tahun yang lalu. Wih, 80 tahun yang lalu loh saya dilayani dan bertobat dan lahir baru. Rasanya baru kemarin. Karena memang semuanya terlalu cepat, betul? Waktu ini berlalu singkat. Mazmur 90 ayat 4-5 dikatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahun seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang, bertumbuh, petang, lisut, dan layu. Saya dulu di rumah saya yang sebelum sekarang itu hampir nggak pernah ketemu orang jaga malam. Ya, jadi begitu saya datang, jaga malam yang shift malam gitu ya. Begitu saya datang dia belum datang, begitu saya berangkat dia udah pulang. Cepet kan ya? Ini yang digambarkan seperti jaga malam itu. Berlalunya cepat. Jadi
Waktu kita itu sangat singkat saudara-saudaraku. So jangan sia-siakan waktumu. Kalau hari ini masih Tuhan ingatkan, cari dulu Tuhan. Seek God first. Utamakan Tuhan. Dan tentukan prioritasmu sebelum melangkah lebih jauh di tahun ini. Supaya hidupmu bisa penuh bahkan berkelimpahan. Living life to the fullest. Tuhan Yesus berkata di dalam Yohanes 10 ayat 10, dia katakan, aku datang, ya, langsung yang ke bawah aja, yang alinea kedua, Yesus dibilang datang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Kalau saudara dan saya cari Tuhan, seek God first. Saya ingat papi saya dulu, ya dia quote juga dari orang lain. Naldo, kamu dalam hidupmu mau sukacita enggak? Mau dong pap, gitu kan. Ya ingat aja joy, mungkin saudara ada yang tahu joy. Joy itu artinya apa? Ya sukacita. Artinya joy apa? J, Jesus first. O, other second. Y ya bahasa. Y nanti kayak SGE lagi ya. Y, yourself third. Artinya Yesus yang utama. Kedua, orang lain. Ketiga, baru dirimu. Maka percaya, kalau saudara kamu menjalankan hidup ini dengan rumus dari joy itu, Jesus first, other second, yourself third, percayalah hidupmu akan mendapatkan sukacita dari Tuhan. Ada amin? Nah, saudara-saudaraku, sebagai penutup, mari kita mengevaluasi hidup kita. Saudara punya waktu 24 jam, saudara punya energi, sesuai dengan bobot badan, ya. Mungkin Dolin Ago yang paling gede. Ya. Coba habis untuk hal-hal apa aja. Di tahun 2023 udah habis untuk apa aja? Adik-adik yang masih sekolah, Karen, Alia, semuanya di sini, Winnie. Selama ini bagaimana? Apakah kita menggunakan waktu kita dengan benar? Kita gunakan untuk belajar dan juga berkarya? Atau untuk yang lain? Untuk main TikTok? Ada juga yang untuk pacaran terus menerus? Ya, waktunya belajar, ini bukan anak SMA ya, bukan SMA ke bawah, biasanya mahasiswa nih. Ada nggak di sini yang mahasiswa? Ya. Waktumu engkau habiskan untuk pacaran, sehingga engkau mengorbankan waktu belajar, waktu yang lain-lainnya. Mulai sekarang rubah. Amin. Tentukan prioritas yang lebih baik. Dan tentunya yang pertama oleh Tuhan. Waktu untuk Tuhan. Seperti yang tadi sempat disebut oleh pemimpin ibadah Lina. Dia menyitir sebuah lagu yang mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Boleh lanjutin enggak? Hidup ini untuk melayani Tuhan. Lagi, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi apa? Harus jadi berkat. Itulah yang Tuhan Yesus jelaskan di dalam Matius 22 ayat 38-40 yang kita baca tadi. Ada tanggung jawab. Rasul Paulus juga mengatakan di dalam Roma 14 ayat 12, dikatakan demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi saudara-saudaraku, saudara tidak bertanggung jawab terhadap orang lain. Saya tidak bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh anak saya, istri saya. Tapi saya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, terhadap Allah. Oleh karenanya, pergunakanlah waktumu dengan baik. Kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu. Kita harus menyusun prioritas dan nomor 1 cari Tuhan. Dan nomor 2 dan sekian juga libatkan Tuhan di dalam melakukan prioritas itu semua. Dalam pernikahan
Ketika kita mungkin khawatir, tetapi karena kita mengutamakan Yesus, maka saudara dan pasangan akan bertumbuh menjadi pasangan yang lebih lagi penuh kasih, lebih saling lagi murah hati, saling lagi menolong dan lain sebagainya. Dalam soal keuangan, apapun profesi kita, ketika kita fokus pada Tuhan terlebih dahulu, maka mungkin Tuhan akan mengingatkan, selama ini ada hal-hal yang tidak penting yang kau belanjakan dengan uangmu. Maka coba pergunakan uangmu dengan baik. Dan seterusnya, begitu juga dalam hal anak-anak kita. Dalam segala hal kita harus mengutamakan Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah ketika kita menentukan prioritas kita, apakah kita mencari Tuhan? Apakah Allah menjadi pusat dari semua hal dalam kehidupan kita? Apakah dalam hidup kita lebih banyak mencari batu-batu kecil yang tidak terlalu penting? Ataukah waktu dan energi kita terlalu banyak terbuang habis untuk hal-hal yang tidak penting? Tapi marilah kita mengasihi Tuhan, memprioritaskan Tuhan sesuai dengan apa yang kita miliki. Tuhan harus menjadi prioritas kita. Ketika kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa dan raga, maka kita akan selalu berbicara tentang Dia, dan orang lain akan sering mendengar Yesus melalui kita. Dan hidup kita akan berkualitas bagi keluarga kita, bagi sesama, dan tentu bagi Tuhan. Karena nama Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kita. Amin. Boleh musik? Kita nyanyi lagu tadi ya sekali ya. Bentar. Biarlah kita tutup renungan kita dengan sebuah doa dalam nyanyian. Jadi saya menganggap nyanyian ini adalah sebuah doa kepada Tuhan. Doa penutup. Jadi saya nggak perlu doa penutup, tapi coba saudara nyanyikan dari hati saudara dan anggaplah ini sebuah doa iman saudara kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini bukan sementara. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Sungguh-sungguh nyanyikan. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah sekali lagi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus.
perjamuan kudus ini diberikan kepada kita yang sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku, Yesus sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan dia berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Dia juga mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara-saudaraku, saya beri kesempatan untuk mempersiapkan diri secara pribadi, untuk datang ke dalam perjamuan Tuhan melalui saat teduh dan doa pribadi. Sementara itu, para pemusik dan singers akan menyanyikan pujian kepada Tuhan. Saya akan mempersiapkan dan saya undang Ibu Emi dan Ibu Monci untuk maju ke depan. Teksnya ada. When peace like a river When sorrows like sea billows roll, whatever my Lord thou hast taught me to say, it is well, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well, it is well with my soul. Sewaktu hidupku tenang dan aman, ataupun susah menimpa, setiap musim hidup, Tuhan yang menuntun. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Tenanglah, tenanglah jiwaku. Saudara-saudaraku, saya undang untuk bangkit berdiri. Pada malam ia diserahkan, Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya.
lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, inilah tubuhku, ambillah. Ambillah. Saudara-saudaraku, mari kita angkat hosti yang oleh firman Allah adalah tubuh Kristus. Dan sebelum kita memakannya, saya meminta untuk Pendeta Emi berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus yang kami sembah, sungguh kami bersyukur, berterima kasih pada pagi siang hari ini kami boleh duduk sehidangan dengan Tuhan melalui firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengawali tahun 2024 ini dengan duduk, diam, dan sehati, dan kami juga masuk dalam perjamuan kudus ini karena kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia butuh Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbanan Kristus 2000 tahun yang lalu sampai sekarang. Kami ditebus oleh Tuhan, kami diselamatkan oleh Tuhan sehingga dosa-dosa kami diputihkan, dibersihkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Sehingga saat ini di tangan kanan kami, roti yang kami imani adalah tubuh Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Menjadi satu dalam tubuh kami, sehingga kami yang lemah, yang berdosa ini, Tuhan Engkau pulihkan hidup kami, Tuhan Engkau berkati hidup kami, sehingga kami menjadi semakin berkenan kepada Tuhan. Dan kami boleh menikmati karya Tuhan dan kuasa Tuhan bekerja bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, Tuhan menguatkan saya akan firman-Nya, dengan firman-Nya akan firman yang kita renungkan hari ini. Izinkan saya untuk membacanya dari Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Karena iman dan kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus yang diserahkan, dipecah-pecahkan adalah untuk kita. Makanlah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan. Dia mengucap syukur dan dia berkata, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah. Ambillah. Mari kita angkat cawan anggur kita ke atas, tanda kita meninggikan darah Kristus. Dan sebelum kita meminumnya, saya minta Diakon Monci untuk berdoa. Terima kasih Bapa atas anugerah-Mu Yesus Kristus, anugerah anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengorbanan-Mu yang sempurna dan sangat berarti dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau mengasihi kami. Kami angkat anggur yang oleh firman Allah menjadi darah Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengampunan atas dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus, oleh bilur-Mu, oleh darah-Mu kami disembuhkan. Kami tolak segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh kami. Darah Tuhan Yesus Kristus yang membalut dan menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus kami percaya dan kami terima. Amin. Saudaraku, kalau saja darah Kristus dapat menyembuhkan saudara, menyelesaikan masalah saudara yang paling besar, yaitu dosa, maka darahnya pun berkuasa untuk menyembuhkan segala sakit penyakit. Amin.
Maka oleh karena itu dengan iman saudara boleh taruh tangan kiri saudara pada bagian tubuh saudara yang sakit, atau kalau tidak terjangkau boleh di dada kiri saudara. Dan percayalah dengan iman bahwa darah Kristus akan menyembuhkan engkau. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Hari ini engkau percaya menerima mujizat dari Tuhan karena iman dan kepercayaan pada Yesus Kristus dan kuasa darahnya. Maka minumlah dengan penuh ucapan syukur, minumlah sambil mengingat bahwa darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Beri sorak-sorai dan kemuliaan bagi Tuhan.